Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita. Seperti biasa program Ngobras, Ngobrol Sehat akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu memelihara daya tahan tubuh. Bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Iya, Anita. berirama ya. Halo. Iya, gimana kabarnya Mbak Shirley? Baik? Baik Ya, sehat ya. Dan juga ditemani oleh customer service BSK Group kita ada Mbak Rinda. Halo Mbak Rinda. Juga Mbak Anita. Iya, colorful ya kita hari ini ya, merah, Iya, jingga dan juga ini warna-warni ini. Mewakili Beda. jadinya ya. Iya, sahabat sehat juga dapat bertanya selama talk shop ini berlangsung melalui nomor telepon kita di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS dan juga WhatsApp, bisa juga telepon langsung ya. Untuk itu hari ini seperti biasa Alpha Propolis memiliki tema atau pembahasan yang berbeda-beda setiap harinya. Sekarang kalau sahabat sehat pernah mendengar kata-kata darting atau darah tinggi, kita akan membahasnya hari ini yaitu hipertensi. Apa itu hipertensi? Kira-kira untuk pencegahannya dan gejala-gejalanya apa saja? Baiklah, kita dengarkan penjelasan oleh Mbak Shirley. Silahkan. Iya baik, hari ini kita akan membahas bersama mengenai hipertensi. Hipertensi atau seringkali disebut dengan tekanan darah tinggi. Biasanya orang yang identik ya dikatakan hipertensi ini karena mungkin dia suka marah-marah ya kan. Kemudian istilah darting ya, emosian. Kemudian biasanya pada orang tua ya. Kemudian nanti di usia-usia lansia ini udah mulai masuk namanya hipertensi. Tetapi di zaman sekarang sudah mulai berubah loh. Ternyata hipertensi tidak hanya di usia-usia 40 tahun ke atas, bahkan di usia 20 tahunan ke atas sudah ada. Bahkan satu kali saya pernah mendapati ya Mbak, seorang anak muda ya masih berusia sekitar 16 tahun kalau tidak salah, dia menderita gangguan daripada pembuluh darah ya. Kemudian wajahnya menjadi mencengnya atau bengkok ya ke arah yang tertentu Seperti gitu. Bell's palsy ya? Bell's palsy. Kemudian tekanan darah sangat tinggi dan dokter menyarankan untuk istirahat karena kalau dibiarkan bisa menjadi stroke begitu. Nah waktu itu kita masih berapa tahun yang lalu ya. Kemudian saya kaget, wah usia belasan ya, 16 tahun, anak SMA waktu itu sudah didiagnosa seperti itu. Memang zaman sekarang ya, yang namanya tekanan darah tinggi itu tidak hanya pada orang tua, tetapi juga menyerang kaum muda ya, anak-anak muda. Kenapa? Karena tadi kembali ke lifestyle. Apa itu darah tinggi? Darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita ya di atas ambang normal. Nah, tekanan darah normal ini biasanya terjadi tanpa gejala ya, dan ini ada dalam pembuluh darah arteri kita ya, pembuluh darah nadi. Nah, kalau kita pegang nadi, ada bagian-bagian pembuluh darah kita yang besar ya, itu namanya arteri. Nah, ini kondisi hipertensi ini biasanya memang terjadi tanpa gejala. Seseorang baru merasakannya ketika pusing sekali, kemudian ditensi, wah tekanan darahnya tinggi. Atau bisa juga yang tadinya nggak ngapa-ngapain ya, kemudian diperiksa, tiba-tiba dikatakan hasil tekanan darahnya tinggi gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain atau nggak merasa apa-apa gitu, nggak ada gejala apa-apa. Memang penyakit hipertensi ini ya kebanyakan tidak disertai gejala. Orang baru merasakan keluhannya ketika mereka ngalami namanya pusing. Kemudian tensinya di atas 140 maksud saya ya. Normalnya itu 120/80. Kemudian ketika di atas 120 itu masuk dalam namanya prehipertensi ya. Harus mulai jaga-jaga, pola makan, lifestyle itu harus mulai dijaga. Kemudian masuk lagi di 140/90 itu udah mulai masuk dikategorikan hipertensi tahap 1 ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada juga loh orang yang sampai 170, 180/100 ya. Itu biasanya pada orang-orang tua. Nah, kondisi ini sudah dikatakan hipertensi tahap 2. Jadi memang hipertensi juga ada tahap-tahapnya ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya pembuluh darahnya itu pada salurannya mengandung banyak plak ya. Kemudian ada yang namanya juga kolesterol ya, seperti itu. Jadi 90% biasanya memang tidak diketahui penyebabnya. Tetapi ada yang namanya hipertensi esensial atau hipertensi primer ya. Hipertensi ini biasanya terjadi karena
kebanyakan keturunan, ya, genetik, faktor genetik. Tetapi ada juga hipertensi yang lain, yaitu hipertensi sekunder, ya. Kalau premier tadi dia biasanya karena genetik. Kalau misalnya ayahnya hipertensi, biasanya anaknya. Tapi kebanyakan hipertensi ini memang faktor pencetusnya adalah lifestyle, ya, gaya hidup, ya, makan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ada yang namanya hipertensi sekunder. Di hipertensi ini biasanya terkait dengan memiliki penyakit-penyakit, ya, misalnya penyakit ginjal, kemudian ada ngalamin kelainan hormon, kemudian biasanya pada ibu hamil, ya. Kemudian ada yang namanya misalnya nih menggunakan obat-obat tertentu, baik itu dalam terapi pengobatan maupun mereka ini misalnya menggunakan pil KB dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian orang yang obesitas, kegemukan, ya. Kemudian orang yang malas olahraga, mereka yang konsumsi alkohol, perokok berat, dan yang suka makan asin-asin. Nah, biasanya mereka inilah yang memiliki keluhan tekanan darah tinggi, begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syuri atas penjelasannya. Jadi memang gejala-gejalanya bisa jadi karena kita merasakan sakit kepala yang parah, kemudian juga gaya hidup, ya, atau lifestyle, ya. Nah, dari sini nih Mbak Shirley, ya, sudah dijelaskan. Semoga bisa menangkap, ya, sahabat sehat, ya. Dan juga ingin menambahkan, boleh apapun itu pengalamannya tersendiri juga boleh disampaikan. Jadi biar kita juga tahu nih apa aja sih pencegahannya kalau dari versinya sahabat sehat. Nah, sampai sini apakah Mbak Rinda ingin menambahkan, boleh? Iya Mbak, jadi kan kalau hipertensi ini kan ada dua hal tadi, ada dua macam gitu kan. Yang pertama ada yang bisa kita kontrol, tapi ada juga yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kalau yang bisa kita kalau yang nggak bisa kita kontrol dulu deh, ya. Yang pertama itu kan karena adanya faktor genetik, ya, kita nggak tahu, ya, pola hidup orang tua kita gimana. Yang kedua bisa juga karena berdasarkan kelamin. Nah, karena kan setiap untuk perempuan dan juga laki-laki kan pasti kita memiliki hormon yang berbeda. Nah, setelah itu yang ketiga ada juga karena dari faktor usia. Nah, berarti kita apalagi kalau udah di usia yang udah rentan, ya, seperti mungkin udah di usia di atas 40 tahun ke atas, wah, berarti kan udah usia yang lanjut, ya. Usia lanjut. Jadi ya bisa nih pengaruh hipertensi juga bisa. Nah, itu faktor yang tidak bisa kita kontrol, ya, karena itu sudah jadi bawaan alamiah. Nah, tapi ada juga yang namanya faktor yang bisa kita ubah atau yang bisa kita kontrol, ya udah, ya, seperti tadi. Yang pertama gaya hidup kita, ya, yang pertama yang pastinya dari pola makan kita. Jadi asupan garamnya harus kita kurangi. Setelah itu juga dari aktivitas fisik. Setelah itu juga dari yang namanya berat badan, ya. Dan juga ada yang namanya bisa stres. Dan juga bisa karena yang pola hidup seperti merokok ataupun juga kita sering konsumsi kafein yang terlalu tinggi. Oke, terima kasih Mbak Rinda atas penjelasannya. Nah, untuk itu sahabat sehat silahkan yang ingin bertanya, ya, boleh banget di 0811-556-1019. Sekali lagi, ya, 0811-556-1019. Jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut mengenai hipertensi. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker,
menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Terima kasih untuk sahabat sehat sebelumnya sudah mendengarkan kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita dan produk konsultan kita Mbak Shirley. Tentunya juga masih ada dengan Mbak Elrinda sebagai customer service BSK Group ya. Kembali saya juga ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan produk Alpa Propolis, silakan dapatkan di toko obat terdekat di wilayah Anda dan juga apotek terdekatnya atau di radio kesayangan yang menyiarkan talkshow ini berlangsung ya. Bisa juga hubungi call center kita di 0812 2323 5544. Sekali lagi, untuk pemesanan Alpa Propolis bisa juga hubungi di call center kita 0812 2323 5544. Nah, kali ini kita masih membahas seputar hipertensi ya. Mbak Shirley, sebelumnya Nita boleh bertanya sedikit ya Mbak Shirley ya. Silakan, boleh. Iya, terima kasih sebelumnya. Kira-kira nih apa makanan yang menjadi faktor pendukung kita untuk mencegah hipertensi? Iya, yang jelas gini, tadi kan kalau ada makanan-makanan yang memang ya kita harus pantangi ya kalau kita mengalami yang namanya hipertensi, seperti tadi saya sudah sebutkan diet diet rendah garam ya. Kemudian ada juga misalnya kurangi yang namanya goreng-gorengan. Artinya kalau yang bisa kita makan berarti yang sebaliknya ya kan. Kalau yang enggak asin-asin bukan berarti enggak manis-manis juga ya kan, enggak, karena itu juga bahaya, bisa diabetes malahan. Jadi memang kita batasi seperti tadi saya katakan, juga kita harus mengatur lifestyle. Artinya kalau kita makan yang bergizi, makan makanan yang mengandung banyak vitamin, mineral, sayuran ya kan. Kemudian juga banyak minum air putih ya. Minum air putih sangat penting. Kemarin saya sudah bahas ya beberapa waktu yang lalu di acara Ngobrol yang lalu bahwa minum air putih sangat penting. Kemudian kita harus batasi yang namanya tadi konsumsi kafein ya. Berarti yang lain selain kafein kan ada yang lain. Kemudian makan buah-buahan ya, olahraga teratur. Kalau makanan-makanan sebenarnya sih yang tadi ya, selain daripada yang asin-asin dan yang banyak gorengan boleh kita makan, tapi tetap dibatasi. Misalnya contoh, kalau nanti dia ada diabetes ya kan, berarti diatur lagi pola makannya gimana. Lebih spesifik lagi nanti saya akan bahas ya. Kemudian biasanya memang pada orang yang mengalami hipertensi, mereka mengalami komplikasi loh. Jadi komplikasinya macam-macam, bisa di area mata ya, bisa di area ginjal, bisa di area yang namanya otak ya. Kemudian area persendian, yang paling bahaya adalah area jantung. Ini yang paling bahaya. Jadi hati-hati dengan hipertensi. Hanya hal sepele mungkin ya, darah tinggi gitu misalnya, tetapi kejadian atau kondisi ini bisa berdampak bahkan menjadi komplikasi ke area-area lain. Kenapa? Karena area-area ini dia memiliki pembuluh darah yang sangat kecil sehingga akan mempengaruhi. Nah, kenapa orang yang punya hipertensi ya kadang-kadang matanya kabur ya, kemudian ngalamin namanya gangguan pada ginjal, kemudian gangguan pada otak, sulit berpikir ya, pusing, puyeng gitu ya, kemudian bisa jadi stroke malahan ya kalau ada penyumbatan. Kemudian pada area jantung bisa namanya ada penyakit seperti ya gagal jantung begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa orang-orang yang banyak, satu kali saya pernah ya ngalamin menghadapi seorang bapak yang konsultasi, dia berkata bahwa dia sudah pasang 4 ring ya, 4 ring di jantungnya. Kemudian dia masih tetap ngalamin namanya susah bernapas ya, kecapean, megap-megap begitu, kemudian rasa nggak enak, panas di dada. Ini memang gini, pada orang yang ngalami kondisi ini pasti awalnya dia ngalami hipertensi ya. Cuman memang tadi karena kondisi hipertensi ini tidak terdeteksi sehingga orang itu nggak tahu kalau dia tuh hipertensi. Nah kemudian dia terus makan pola hidup yang salah, makan gorengan, pakai minyak-minyak yang udah bekas dipakai, diulang-ulang setiap hari. Kemudian makan keripik ya,
Yang asin-asin ini semua mempengaruhi dan mengikat cairan dalam tubuh kita. Garam itu mengikat cairan, sehingga kalau cairannya diikat sedikit banyak dibuang, berarti tubuh kan juga kurang. Nah, semakin tubuh kurang cairan, semakin kental darah kita. Semakin kental darah kita, semakin sulitlah dia melakukan tugasnya. Tugasnya apa? Mengikat oksigen, mengirimkan nutrisi. Ini terganggu gitu loh. Akibatnya apa? Tension, high tension, naiklah tekanannya begitu. Jadi Iya. prosesnya begitu. Iya baik, terima kasih Mbak Shirley ya. Jadi memang rentetannya panjang ya sahabat sehat ya. Jadi mulai dari kita pola makan, gak cuma makanan-makanan di luar, tapi dari rumah juga dengan minyak yang udah berulang-ulang, jangan digunakan kembali ya. Dan juga nih hindarilah makan makanan ataupun dengan kondisi yang radikal bebas gitu, akan sangat mengganggu ya. Tentunya juga ada satu mungkin yang ada dalam tubuh kita yang nantinya akan potensi rusak, itu juga bisa komplikasi ke yang lainnya. Untuk itu jangan sepelekan ya kalau kalian sudah punya atau sudah memiliki gejala hipertensi. Nah, sampai sini Mbak Rinda, kira-kira sebelumnya adakah sahabat sehat yang sudah konsultasi mengenai hipertensi? Iya Mbak, jadi ada nih Mbak beberapa customer Mbak ya yang mengeluhkan tentang keluhan penyakitnya nih. Ada seorang ibu menyusui Mbak ya, usia anaknya itu sekitar 10 bulan. Ibu ini hipertensinya tinggi sekali. Ya, di samping itu juga mungkin karena faktor menyusui itu jadinya pola makannya kan juga pengennya makan apa yang dia mau ya gitu kan, karena kan juga harus menyusui gitu. Jadinya harus butuh banyak asupan makan juga. Nah, tapi hipertensinya itu tinggi sekali. Nah, setelah itu juga di samping itu sebelumnya juga ibunya ini suka makan gorengan, suka makan asin. Terus tuh rasanya itu kalau nggak minum atau nggak makan yang manis-manis tuh di lidah ini terasa pahit. Belum lagi karena mood kali ya. Bener. Nah, kira-kira ini gimana ya kalau apalagi masalah ibu menyusui ya, itu berarti bukan hanya ke diri ibunya tetapi kan juga pastinya faktor ke anaknya juga. Betul. Iya baik, terima kasih Mbak Rinda. Ya mungkin ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari Mbak Shirley ya. Mbak Shirley, kira-kira bagaimana nih mengenai ibu yang tadi sudah konsultasi hipertensi gitu ya. Nah, kira-kira apakah karena kurang istirahat yang menyebabkan darah tinggi atau memang karena mood gitu ya. Apalagi kan memang kita nggak bisa samain ya dengan orang tua zaman dulu yang ngapain sih konsultasi gitu ya. Sebenarnya kan ini mental juga ya. Jadi bagaimana nih penjelasannya Mbak Shirley? Iya, kalau pada orang yang menyusui ya, ingat bahwa Anda sedang tidak sendirian. Artinya apa? Artinya begini, asupan nutrisi, asupan makanan yang Anda makan ya, itu berbagi dua. Kepada siapa? Kepada diri kita dan kepada anak kita. Belum lagi kalau misalnya ibu ini harus menyusui ya, semua nutrisi, semua makanan yang dia makan itu akan dipakai oleh tubuhnya, dialirkan ya, dimasukkan semua pasokannya tuh ke ASI ya, semua zat-zat terbaiknya masukkan ke ASI. Sehingga apa? Sehingga ibu ini memang harus dibantu. Caranya gimana ya? Ubah pola makan. Jangan makan yang hanya yang kita suka. Misalnya contoh makan gorengan, ya kan? Gorengan itu membuat darah kita jadi kental gitu loh. Kemudian bisa menjadikan kolesterol itu menjadi plak dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau pembuluh darah kita itu banyak plak ya, dia akan tebal. Kalau selang misalnya tebal gitu ya, keras gitu, jemur aja di matahari, keras kan selangnya itu. Benar. Nah, sama dengan pembuluh darah kita, dia akan menjadi keras. Nah, kerasnya ini akan mempengaruhi aliran darah dalamnya. Kemudian akan mempengaruhi sel-sel darah yang ada di dalamnya juga. Sebabnya kenapa dia jadi pusing ya kan. Belum lagi misalnya hormon ya, terkait orang yang menyusui ada hormon-hormon tertentu yang muncul, yang diproduksi dalam tubuhnya dia. Nah, ini juga akan mempengaruhi dia, bisa menjadi pusing kalau ya tadi makanannya tidak benar. Makanya kalau pada ibu menyusui, dia harus banyak minum ya, minum susu boleh ya kan, susu khusus untuk ibu menyusui. Kemudian makan yang sehat-sehat, kacang hijau lah, daun katu ya, sayur mayur, buah-buahan. Untuk ibunya sendiri dia perlu. Kenapa? Karena gini, pada kondisi ibu menyusui juga ya, imunitas tubuhnya itu setengah gitu loh, dia nggak optimal. Nah, ini dia berdampak dan berbahaya pada kesehatan ibunya sendiri. Belum lagi dia mengalirkan ASI kepada anaknya, ya kan. Nah, kemudian begini, pada orang yang menyusui, nah ya, mereka itu harus bangun di jam-jam waktu tertentu ya. Kalau dia harus dipompa, ada juga yang langsung dikeluarkan begitu lewat payudaranya gitu kan. Nah, tetapi tetap ini akan mempengaruhi pola istirahat tidur. Kita tidur normal ya, tidur pulas dengan kita tidurnya bangun-bangun terus, itu beda. Itu akan mempengaruhi hormon kortisol dalam tubuh kita. Nah, hormon kortisol ini pencetus ya, dia penyebab kita mengalami pusing, tidak enak badan, mual.
Ini hormon kortisol. Jadi tadi bisa berpengaruh pada ibu yang menyusui. Itu sebabnya pada ibu yang menyusui saya sarankan ya, mulai diminum alpha propolisnya. Tidak apa-apa. Bahkan kalau misalnya dia tidak hanya meningkatkan imunitas ya, dia juga bisa membantu mengontrol ya daripada metabolisme tubuh ibunya. Jadi hormonnya itu stabil. Pada alpha propolis ya, kandungan polifenolnya kemudian mengandung banyak sekali fitokimia ya, zat-zat aktif yang dapat ya menyeimbangkan hormonal pada ibu yang hamil dan menyusui. Sehingga apa? Sehingga tadi faktor-faktor yang memperberat kondisi mereka ya, karena mereka harus berbagi kehidupan kan, berbagi kehidupan kepada anak-anak mereka. Ini akan bisa dibantu. Kemudian dia bisa membantu melancarkan ASI juga. Dan ASI yang kita berikan kepada anak kita menjadi ASI yang berkualitas kan, anak semakin sehat. Jadi manfaatnya banyak ya. Iya baik, manfaatnya banyak ya alpha propolis ya. Selain mendukung imunitas tubuh kita juga harus makanan pendamping untuk ibunya ya. Jadi seperti daun katu, tadi ini juga terkenal ya daun katu untuk melancarkan ASI ya. Iya, kacang hijau juga. Iya. Bahkan sejak hamil kalau bisa dia makan kacang hijau, daun katu itu anaknya rambutnya tebel loh. Oh jadi bisa ya. Bisa. Oh bisa, wow. Bisa, dan itu sudah dibuktikan banyak sekali ya. Jadi kadang-kadang nggak perlu tunggu lahir pakai minyak kemiri ya. Dari perut pun sudah bisa ya. Misalnya ya, bapak ibunya nih tipis rambutnya ya, bapaknya botak misalnya ya, misalnya gitu, nggak ada rambut gitu. Anaknya dalam lahir belum tentu anaknya juga kayak gitu ya, meskipun itu faktor gen. Tetapi ada hal-hal yang tadi kata Mbak Rinda, ada yang kita nggak bisa ubah, ada yang kita bisa ubah. Nah, faktor yang kita bisa ubah kita maksimalkan supaya jadi terbaik gitu. Oke baik, terima kasih Mbak Sherry atas penjelasannya. Jadi memang alpha propolis ini banyak sekali manfaatnya ya. Nggak cuma untuk si ibunya, nggak cuma untuk ayahnya, nggak cuma untuk adiknya, tapi si jabang bayi pun juga boleh ya. Nah untuk itu sahabat sehat ya, selalu konsumsi alpha propolis dengan takaran minuman yang berapa? Mbak Rinda? Iya, jadi untuk alpha propolis ini ya, untuk para sobat sehat sehari itu 3 kali ya, maksimal ada 6 tetes nih Mbak. Misalnya nih anak kecil atau masih berusia 2 tahun ya, masih mau dicoba dulu nggak apa-apa, dikurangnya juga bisa menjadi 3 tetes seperti itu. Oke baik, terima kasih untuk sahabat sehat. Terima kasih Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini kita masih ada informasi lanjutan ya. Untuk sahabat sehat silahkan bertanya selama talkshow ini berlangsung di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Sahabat sehat jangan kemana-mana, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada 2 ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia. Dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh,
Kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Sherlyn dan juga Mbak Rinda masih stay di sini ya, sahabat sehat ya. Silakan hubungi call centernya untuk konsultasi lebih lanjut mengenai Alpha Propolis di 0812 2323 5544. Sekali lagi ya, 0812 2323 5544. Terima kasih banyak sebelumnya sudah memberikan penjelasan ya, mungkin dari yang sudah telepon ya Mbak Rinda ya. Dan juga sekarang kita lanjutkan lagi nih pembahasannya. Silahkan Mbak Shirley. Ya, jadi memang pada orang-orang yang mengalami hipertensi ya, yang pertama adalah ubah gaya hidup mereka ya. Gaya hidup atau lifestyle change itu harus diubah ya. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita punya niat hati ingin mengalami kesehatan ya pasti kita akan bisa berubah. Nah, perubahan itu tidak bisa dari luar. Dia harus dimulai dari diri kita sendiri. Kayak tadi contohnya, kurangi garam. Itu nggak mudah loh. Orang kalau makan ya, kecenderungannya apa? Nyari garam, betul nggak? Sayur, kemudian ikan. Kalau tidak asin kan mungkin nggak enak. Makanan hambar ya. Seperti juga hidup kita. Kalau hidup hambar kan nggak enak ya. Demikian juga mungkin orang-orang yang suka makanan yang memang berasa asin. Makanya kenapa seperti bumbu-bumbu itu kan laku ya dijual, karena memang banyak sekali orang yang memang suka gitu loh. Asin-asin itu enak ya kan, gurih ya toh. Nah cuman memang ini harus dibatasi ya. Diet ya, mengubah lifestyle, contohnya hanya mengurangi garam, contohnya itu memang nggak mudah. Tapi kembali lagi kita mesti demi kesehatan kita ya, apalagi kayak tadi ya, ibu yang punya anak menyusui ya, anak kalau ibunya sakit kan anaknya kasihan ikut jadi sakit. Banyak ibu ya yang sakit itu juga berdampak loh pada anaknya, apalagi kalau mereka ASI. Ibu yang sakit juga bisa mengalami ASI yang kurang berkualitas. Kemudian ibu yang sakit juga bisa mengalami kondisi ASI yang menurun produksinya. Misalnya contoh bisa 500 cc dia bisa jadi berkurang gitu loh, karena tadi kondisi sakit ya. Kalau kita sakit, tubuh kita akan berfokus untuk menyembuhkan atau melawan kondisi sakit itu. Jadi misalnya contoh dia itu minum ASI atau dia menyusui, ini gak akan optimal. Nah ini hal yang paling penting. Jadi memang tidak mudah ya untuk mengubah pola hidup. Tapi kalau kita mau mengubahnya, mau hidup sehat, maka kita harus mengubahnya. Kita percuma minum obat banyak ya kan, kita percuma minum herbal kalau kita nggak mengubah lifestyle kita. Kita akan jadi apa ya, jadi terus menerus di kondisi itu, kita nggak overcome menang gitu loh, kita nggak bisa mengatasi itu. Nah itu sebabnya memang kita minum herbal ya, dibarengin juga pola hidup yang sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa optimal, kita bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan ya, misalnya punya anak-anak, punya pekerjaan, punya rumah. Ya banyak orang itu baru aware, baru sadar ya waktu mereka mengalami sakit penyakit ya. Kemudian memang pada hipertensi sendiri ini perhatikan gejalanya
tidak ada ya. Jadi jarang memiliki gejala. Orang baru sadar waktu dia mengalami sebuah fase lanjutan. Nah, dalam tubuh kita ya ada yang namanya silent inflammation. Jadi peradangan yang diam-diam ya. Seseorang yang sakit itu nggak ujung-ujung sakit gitu, tiba-tiba sakit gitu, enggak. Dia ada proses dalam tubuh kita ya, molekuler ya dalam tubuh kita, jaringan tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu yang duluan mengalami. Mereka yang duluan habis-habisan berperang. Contoh misalnya orang yang makan gorengan, orang yang pakai minyak berulang-ulang ya kan, yang merasakan dampaknya bukan dia dulu, yang merasakan dampaknya itu sel tubuhnya dulu ya kan, terutama dalam sel-sel darah kita. Mereka nggak bisa bergerak bebas, mereka nggak bisa berpindah satu dengan yang lain, mereka nggak bisa mengirimkan oksigen dengan baik, nutrisi dengan baik, molekuler dalam sel-sel kita yang duluan berperang. Nah, bayangkan mereka bahkan membelah diri ya kan, mereka membelah diri untuk memanggil pasukan-pasukan misalnya untuk melawan tadi ya infeksi atau benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Selama mereka masih kuat, kita nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan ada batasannya, ya. Itu sebabnya orang baru sakit itu ada yang namanya silent inflammation. Jadi radang yang diam-diam terjadi dalam tubuh kita dulu. Perhatikan, tidak langsung serta-merta kita tuh sakit ya. Yang melawan sakit penyakit terlebih dahulu adalah sel-sel tubuh kita. Nah, kenapa kita perlu minum propolis? Ini membantu gitu loh. Ini membantu. Misalnya Anda perokok ya kan, tidak mungkin Anda bisa langsung besok berhenti merokok, benar enggak? Ada prosesnya, ada jedanya, ada waktunya. Dan biasanya merokok misalnya sehari 5 batang, nggak mungkin langsung berhenti jadi 1 ya kan, 4 dulu, 3 lagi, 2 baru 1, pelan-pelan. Memang begitu proses dalam manusia punya kehidupan. Itu sebabnya kalau kita merokok misalnya, kita minum propolis ya kan, ini sudah membantu sel-sel tubuh kita berperang melawan tadi rokok yang kita masukkan dalam tubuh atau gorengan yang kita masukkan dalam tubuh kita. Jadi kita bantu tubuh kita. Nah, baru kita mulai ubah pola hidupnya pelan-pelan gitu. Jangan nunggu sakit dulu ya kan ya. Jadi jangan nunggu sakit ya, harusnya kesadaran diri kita masing-masing ya. Dan juga untuk menghilangkan kebiasaan, terkadang kita juga butuh proses. Jadi si support system ini jangan mendesak untuk si temannya ini untuk berhenti terlalu cepat ya, karena pas orang beda-beda ya Mbak Shirley ya. Setiap orang nggak bisa sama. Contoh saya mampunya, saya nggak usah makan nasi misalnya gitu. Saya mampu misalnya 1 minggu saya udah bisa berubah. Tetapi ada orang yang 2 hari aja nggak makan nasi dia udah pengen makan nasi gitu. Dietnya harus ini misalnya. Jadi nggak bisa. Setiap orang punya fasenya masing-masing, setiap orang punya kemampuannya masing-masing, dan setiap orang tuh unik ya, unik, dan mereka itu punya kemampuan bermetabolisme tubuhnya itu masing-masing nggak sama. Baik. Saya mau kasih contoh lagi ya. Boleh? Misalnya contoh, kayak kita misalnya ada orang yang minum propolis misalnya ya, dia minum 6 tetes sudah bereaksi. Tapi ada orang ya yang minum 6 tetes nggak ada reaksi apa-apa. Ini kembali lagi tergantung keparahan ya, tergantung bagaimana inflamasi atau bagaimana infeksi dalam tubuhnya sudah menyebar. Ini mempengaruhi. Jadi memang beda-beda. Ada yang minum 6, kok ada yang minum 3 aja udah enakan kok saya. Ada yang minum 6 tetes, ada yang minum lebih daripada itu kok belum ada reaksi. Jadi tergantung masing-masing orang. Nah, bukan salah herbalnya ya, tidak. Tetapi kembali lagi tergantung kepada kondisi atau sakitnya yang dia alami atau proses daripada infeksinya seperti apa penyebarannya begitu. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Saya jadi ingat sama kisah teman saya yang mengkonsumsi kolagen gitu ya. Nah, ada orang yang cepat prosesnya, ada yang lambat. Nah, ini yang lambat ini protes lah ya. Kenapa terjadi? Karena yang pertama faktornya ternyata begitu diketahui kurang minum air putih, kurang istirahat yang cukup. Ya, jadi memang ada faktor-faktor yang menghambat dari tubuh kita sendiri, yang itu pelakunya kita sendiri sebenarnya ya. Untuk itu terima kasih sebenarnya terima kasih sebelumnya Mbak Shirley ya. Sebenarnya. Dan juga dari sini Mbak Rinda silakan ingin menambahkan, boleh? Iya Mbak, kan jadi kan gini, kalau untuk tensi nih ya, itu kan mengecek hipertensi kita. Nah biasanya kan kita harus pergi ke klinik dulu ataupun ke rumah sakit gitu kan. Tapi kan untuk apalagi di zaman sekarang Mbak, ya ada nih Mbak yang namanya alat tensi yang digital ya, yang berarti kan kita bisa nih, berarti kita sendiri aja bisa ngecek ya, tapi dengan harus beli dulu ya. Beli dulu alat di rumah ya. Gitu. Jadi kita beli alat tensi, jadi kita bisa nih secara rutin mengecek hipertensi kita ya. Nah jadi ada yang namanya ceramah. Ceramah itu adalah cek tekanan darah tinggi di rumah. Nah apalagi di zaman COVID mantap ya singkatannya ya. Cek tekanan darah tinggi di rumah ya. Iya gitu Mbak. Jadi ceramah ya. Tekanan darah tinggi di rumah ya, bagus. Gitu. Jadi apalagi di zaman COVID seperti ini ya, mungkin para
orang tua mungkin khawatir, takut, aduh kalau keluar, lagi kondisinya seperti ini gitu ya. Karena orang tua saya sendiri aja kalau keluar nggak penting-penting banget nggak mau keluar loh, Mbak. Gitu kan, mending di rumah aja. Nah, jadi kita bisa nih, apalagi untuk anak-anak yang sayang dengan orang tuanya ya, kita pengen tahu bagaimana kondisi kesehatannya, kita bisa nih membantu ya alat tensi digital ini kan. Jadi kita bisa mengecekkan ke orang tua secara rutin gitu. Kira-kira tekanan darah tinggi nggak ya? Nah kalau sudah tinggi ini kan, berarti kita harus waspada nih. Jadi dari pola makan, aktivitas, berarti itu harus dikurangi. Nah seperti itu. Nah tapi ada juga nih Mbak, salah satu customer kita yang kemarin baru saja telepon Mbak ya. Jadi seorang bapak ini hipertensinya tinggi. Tapi di balik hipertensinya tinggi ini, ternyata bapak ini punya penyakit yang namanya asam lambung. Wah, kalau sudah asam lambung ini kan kita bawaannya tuh, pikirannya kemana-mana Mbak ya. Apalagi jadinya tuh mikirnya stres gitu. Kadang kita ngerasa asam lambung tuh bukan karena makanan ya atau minuman, tapi karena kitanya stres juga bisa jadi. Nah, jadi sampai tadinya asam lambung, pas diperiksakan ke klinik ternyata hipertensinya bapaknya ini tinggi sekali. Wah, berarti kan sudah ada 2 penyakit ya. Yang pertama asam lambung dan yang kedua adalah hipertensi. Nah, kira-kira apa ya Mbak yang harus kita lakukan ya, apalagi untuk si bapak ini Mbak yang kemarin baru saja telepon? Oh ya, oke. Saya pikir masih mau lanjut. Gak apa-apa, silakan lanjut. Ya, untuk bapak yang ini ya, memang kalau orang asam lambung itu ya, asam lambung itu kenapa sih? Yang pertama mungkin suka konsumsi kafein ya, kopi, merokok, itu bisa, kurang tidur bisa. Kemudian pada orang yang asam lambungnya naik, biasanya makan yang manis-manis, pedes-pedesan ya, itu bisa naik asam lambung. Kemudian yang paling banyak ya, saya enggak kok Mbak, saya enggak makan pedas-pedas kok, saya nggak minum kopi kok. Oke, berarti dia psikis ya, berarti dia mengalami gangguan psikis. Nah, banyak pikiran, cemas ya, kok anak saya belum nikah-nikah nih misalnya kan, kok ya utang belum dibayar. Padahal bukan ajang perlombaan ya. Iya, jadi memang kondisi ini juga mempengaruhi orang tua loh, apalagi. Nah, terus pada lansia dia susah tidur ya. Kemudian pada lansia itu kan dia mengalami banyak fase kehilangan ya, kehilangan produktivitasnya biasanya pada orang-orang tua. Nah, ini juga mempengaruhi psikisnya dia. Nah, setiap kali orang yang kalau misal contoh nih, dia udah nggak tinggi kafein, dia nggak banyak minum kopi, dia istirahat tidurnya bagus misalnya, kemudian dia nggak telat-telat makan juga ya kan, kemudian yang tadi saya sebutkan itu sudah semua misalnya, berarti dia psikis, dia gangguan. Nah, orang yang cemas, orang yang gugup ya, orang yang takut itu memicu hormon namanya kortisol ya. Tadi saya katakan hormon kortisol itu dia musuh dalam tubuh kita. Dia itu biang kerok munculnya pencetus daripada penyakit-penyakit. Misalnya dia pada orang yang tinggi asam lambung, dia pasti juga tinggi namanya kortisolnya. Nah, jadi dia bisa memproduksi itu. Nah, kalau orang naik asam lambung ini yang mempengaruhi kondisinya. Nah, asam lambung yang naik, dia bisa menjadi belum lagi gini, pada orang yang asam lambungnya naik ya, karena dia psikis, itu kan detak jantungnya tidak seperti orang normal, dia lebih kuat. Nah, cardiac outputnya itu akan berpengaruh, kemampuan jantung untuk memompa darah itu akan mempengaruh. Nah, kalau pada orang yang takut, biasanya pembuluh darahnya dia menjadi vasokonstriksi, menjadi lebih kecil, lebih sempit ya. Nah, ini memperberat atau menyebabkan laju aliran darah ke otak ya, sehingga apa? Sehingga dia pusing ya, itu menjadi pengaruhnya. Nah, beda kalau kita relaksasi, misalnya contoh banget nih, paling mudah, suami suka memuji istri ya, misalnya ya, aduh kamu cantik banget hari ini, padahal istrinya belum mandi ya kan, masih pakai dasteran misalnya. Lu kamu kok langsing banget nih, istriku cantik banget, sehat. Nah, itu menyebabkan ya hormon endorfin atau hormon yang menyebabkan kita puas, senang ya. Itu hormon yang muncul saat kita happy gitu ya. Itu akan membuat darah kita ya, pembuluh darah kita menjadi lebih lebar. Karena bahagia ya. Ya, bahagia, lebih lebar, jadi darah itu lancar ya. Kalau jalanannya lebar kan mobil juga lewat lancar. Sama juga dengan tubuh kita. Nah, ini kalau orang yang memang suka mengalami asam lambung, misalnya suaminya sudah berobat, sudah minum obat kok nggak sembuh-sembuh ya. Ada penyakit lain, dokter periksa juga nggak ada ya. Bisa jadi psikis. Jadi saran saya adalah piknik lah ya bersama pasangan Anda ya.
jalan-jalan dulu Betul. gitu. Jadi berpikir positif ya. Jangan kalau udah Iya. dipuji nanti ditanya, "Oh, gitu. Pura-pura baik. Habis ketemu siapa?" gitu ya. Kadang-kadang enggak pernah dipuji, sekali dipuji overthinking jadinya ya. Kok aneh nih. Maunya apa ini? Maunya Iya. apa ini? Jadi jangan seperti itu ya sahabat sehat ya. Berpikir positif aja ya. Ditanya kalau misalnya, "Ih, kamu ada apa di luar sana?" Jangan ditanya seperti itu, tapi ditanya, "Bahagiakah hari ini?" ya. Gampang loh, muji itu kan nggak bayar. Iya, betul. Kayak suaminya punya kumis, bilang aja, "Wah, Pak, kumismu kok keren ya." Kayak gagang telepon misalnya kan. Nah, itu dia udah seneng ya kan, nggak perlu pakai duit. Iya, akhirnya mau dicukur nggak jadi-jadi ya. Iya, tapi nggak apa-apa ya, semuanya punya caranya masing-masing untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, untuk itu sahabat sehat, jangan kemana-mana. Pastinya juga kita akan memberikan kesimpulan ya dari pembahasan di awal sampai akhir. Untuk itu jangan kemana-mana. Sekali lagi program Ngobras akan kembali hadir ya dengan info sehat berikut ini. Alpha propolis merupakan getah lengket yang berasal dari batang pohon atau kulit kayu. Diproses dengan campuran dari madu lebah. Alpha propolis juga memiliki sifat antibakteri, antifunggal, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi alpha propolis adalah dapat mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mari tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi alpha propolis. Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Baik, kembali lagi bersama saya Alfianita bersama Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Tidak terasa sudah di penghujung waktu kita menemani sahabat sehat ya yang sudah mendengarkan sebelumnya. Terima kasih banyak. Sekarang ya kita akan memberikan kesimpulan. Dimulai dari Mbak Rinda, silahkan Mbak Rinda, kesimpulan apa yang bisa kita petik hari ini ya? Iya Mbak, jadi dengan tema hipertensi ini Mbak ya, saya memberikan kesimpulan. Nah, kita bisa loh mencegah hipertensi ini dengan cara patuh. Ya, patuh itu berarti kan ada 5 nih Mbak ya. Kayak yang pertama P. Itu adalah periksakan tekanan darah tinggi secara rutin ya. Setelah itu A, atasi dengan Alpha Propolis. T, tetap jaga pola makan dengan seimbang. U, upayakan aktivitas fisik. H, hindari asap rokok, alkohol, dan juga makanan-makanan yang mengandung asin atau yang garam tinggi. cakep. Jadi ya 5 huruf, 1 kata, 5 rentetan ya. Iya, jadi disingkat bisa jadi patuh gitu Mbak ya. Ya, jadi untuk para sahabat sehat ya yang pengen mengatasi masalah hipertensi yang pasti dengan Alpha Propolis ini ya, karena kan juga mengandung zat-zat yang bagus sekali untuk bisa menurunkan hipertensi secara normal ya. Bisa hubungi di call center 0812 2323 5544. Ada di apotek terdekat di kota Anda, atau mau langsung pesan antar ke rumah juga langsung bisa. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Iya, Iya, sekarang Mbak Shirley nih, Mbak Shirley ya, bagaimana nih kesimpulan kita hari ini bisa kita petik? Ya, kesimpulan yang saya bisa berikan ya kepada sahabat sehat hari ini, bahwa ingatlah bahwa sebuah penyakit itu tidak datang
secara tiba-tiba ya, dia membutuhkan sebuah proses. Seperti hipertensi juga sama. Nah, jadi kita alangkah baiknya kalau kita mulai mencegahnya dari sekarang. Bantulah molekuler tubuh kita, sel-sel tubuh kita dengan cara apa? Konsumsi alpha propolis rutin ya, setiap hari selama pagi dan sore ya, atau pagi dan malam, 6 tetes maksud saya ya, 6 tetes setiap hari ya, secara rutin. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Karena tadi kita nggak tahu loh, ada yang namanya silent inflammation. Jadi ada radang yang terjadi diam-diam. Kita nggak pernah bisa terjadi sampai dia nanti berubah jadi sebuah penyakit. Sebabnya kita mulai dari sekarang, lebih awal lebih baik jaga kesehatannya dengan alpha propolis. Baik, terima kasih Mbak Shirley dan juga demikian program Ngobras edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan kita akan bertemu kembali program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobras, ngobrol sehat.